Halo, saya Jeremy Lemboto. Sekarang ini saya akan melakukan praktikum modul 3 sistem multimedia dengan judul HTML dan Bootstrap. Nah, di sini em, kita dikenalkan dengan namanya Bootstrap, yaitu adalah framework dari HTML, bisa HTML, CSS, dan JS yang membantu membuat website yang responsif. Nanti kita lihat untuk penerapannya. Ini ada materi dari bagaimana Bootstrap digunakan. Nah, kita lihat saja di sini penerapan grid dalam Bootstrap. Ini untuk grid dengan tampilan seperti ini. Dia berbentuk baris. Lalu ada juga yang vertikal. Nanti kita lihat. Nah, ini adalah contoh dari form vertikal. Bisa dilihat dia dari atas ke bawah. Ada juga form inline yang dia dari kiri ke kanan. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke kode. Kita disuruh membuat ini untuk halaman form. Untuk indeks HTML, kodenya ini. Saya akan jelaskan secara singkat. Ini untuk head-nya, ada meta char set, lalu meta name, viewport, content with device width, initial scale 1.0 ini bertujuan untuk menyesuaikan tampilan untuk berbagai device yang ada. Jadi web ini, HTML ini akan menyesuaikan bentuk tampilan yang akan tampil sesuai dengan lebar device yang ada. Lalu kita menggunakan title form registrasi. Lalu kita menggunakan framework Bootstrap di sini menggunakan um, server yang live. Jadi kita tidak menggunakan dari lokal, tapi kita mengambil dari server live untuk frameworknya. Selanjutnya kita masuk ke dalam body. Inti utama dari klik ini untuk formnya ini terus kedua. Nah, langsung saja ke form. Yang pertama itu adalah form untuk mengisi nama. Kelasnya harus ditulis form group untuk menandakan ini adalah form yang drop down atau vertikal ke bawah. Untuk embed 3 di sini, dia itu adalah margin bottom, yaitu jarak marginnya dari bawah. Di sini menggunakan kelas ini untuk agar formnya langsung otomatis
menyesuaikan lebar dan ukurannya. Lalu label for name untuk namanya di sini. Ini untuk labelnya, variabelnya nama. Lalu input dari user, tipenya teks, lalu kelasnya form control. Ini adalah salah satu framework contoh penerapannya dari Bootstrap untuk mengatur kolom atau kontainer dari form sehingga dia menyesuaikan dengan lebar dan dari website. Lalu placeholder-nya adalah nama, ini adalah contoh untuk pengisiannya nanti, lalu namanya, lalu ID-nya, nama itu required, jadi harus diisi. Lalu selanjutnya untuk email, sama seperti tadi, form group, sin bottomnya 3, lalu labelnya email, lalu input tipenya email, kelasnya sama seperti tadi, form control, placeholder-nya email untuk contoh teksnya, namanya email, lalu ID-nya juga email, itu required. Jadi untuk nama dan email itu required, harus diisi untuk mengirimkan form. Lalu selanjutnya untuk password sama juga seperti tadi, untuk inputnya sendiri tipenya password yang dia untuk tipe password dia ketika kita isi formnya dia tidak akan terlihat, hanya muncul titik-titik saja. Jadi aman dari untuk pencurian data atau apapun. Lalu kelasnya sama, placeholder-nya password, namanya password, ID-nya password sama. Lalu jenis kelamin, kita pakai form group juga sama, margin bottomnya 4, lalu labelnya jenis kelamin, lalu kelasnya form control, lalu jenis kelaminnya require, harus diisi juga. Lalu ini ada beberapa option, ada 2, pria dan wanita. Oke, untuk kelasnya text center kita membuat teksnya berada di tengah. Lalu ada button juga, submit untuk submit, terus kelasnya button primary. Lalu kita ambil juga script untuk dijalankan juga, script Bootstrap, kita input, masukkan ke sini, ke HTML kita. Lalu kita disuruh membuat footer. Di sini saya pakai kelas background light, text center, untuk P dan MT-nya. Lalu saya isi nama dan NIM. Kita langsung saja untuk tugasnya, tambahkan footer, sudah tadi nama dan NIM, lalu kita hosting dan upload. Kita langsung saja, saya sudah menghostingnya di ini saya sudah menghosting untuk
Domainnya ini, domain yang saya pakai di Infinity Free. Langsung saja lihat. Nah, ini kita buka lewat sini saja, view website. Nah, ini seperti kode yang kita tulis tadi. Ini untuk outputnya. Ada nama, ada form email, ada form password, dan ada form jenis kelamin. Juga ada tombol submit dan ada footer. Verticum System Multimedia, nama saya dan NIM saya. Kita coba saja langsung. Emailnya Jeremy. Ini saya masukkan untuk format yang benar dulu. Oke, submit. Nah, bisa dilihat dia langsung tersubmit. Namun ketika kita tidak mengisi nama dan email, maka ini please fill out harus diisi. Jere, kalau kita tidak mengisi email sama, jadi minta untuk diisi emailnya. Kita tuliskan email random saja. Untuk passwordnya tidak bisa dilihat. Meskipun kita mengetik apapun. Lalu jenis kelaminnya ada pria dan wanita. Lalu kita klik submit. Nah, oke. Demikianlah praktikum untuk modul kali ini. Saya Jeremy Lemboto mengucapkan terima kasih banyak.